Pria ini adalah orang yang paling pelit di dunia. Setiap kali belanja ke supermarket, ia hanya membeli barang paling murah atau yang sudah hampir kedaluarsa. Di kasir, ia selalu mengeluarkan setumpuk kupon dan akhirnya hanya membayar 85 sen. Untuk menghemat tagihan air, setiap kali menyalakan keran, ia hanya membukanya sedikit agar meteran tidak berputar terlalu cepat. Ketika pasta giginya tersisa sedikit, ia menggulungnya dengan tangan sampai benar-benar habis. Bahkan saat membakar dupa untuk orang tuanya, ia memotong satu batang menjadi 3 bagian agar lebih hemat. Untuk sarapan, ia hanya makan 1 butir telur setiap hari. Total pengeluaran hariannya tidak pernah lebih dari Rp20.000. Setelah 30 tahun kerja keras dan berhemat, akhirnya ia berhasil menabung sebesar 11 miliar rupiah. Namun, tepat ketika ia bersiap pensiun untuk menikmati hidup duniawi, ia tiba-tiba pingsan di dalam lift. Di rumah sakit, dokter mengatakan ia punya tumor otak. Ia pun tak percaya dan pergi ke rumah sakit lain. Tapi untuk tes yang sama, rumah sakit itu mengenakan biaya tambahan sebesar Rp500.000. Sehingga ia memilih kembali ke rumah sakit pertama untuk berhemat. Sayangnya, saat itu tumornya sudah semakin parah. Dokter berkata hidupnya hanya tersisa 30 hari. Dengan hati hancur, ia pergi ke makam orang tuanya, menangis, dan menceritakan semua penderitaannya. Setelah itu, ia menarik semua tabungannya dari bank, lalu menghubungi sahabat-sahabatnya. Mereka memesan hotel mewah, makan makanan mahal yang belum pernah mereka coba sebelumnya, menyewa mobil sport dengan harga 16 juta rupiah per hari, bahkan membeli troli penuh koin hanya untuk bermain game. Pria itu bahkan pergi ke pemakaman untuk memilih tempat kuburan terbesar untuk dirinya sendiri, serta membeli uang kertas palsu senilai 1,6 miliar rupiah untuk dibakar. Sebelum ajal menjemput, ia juga memesan riasan jenazah profesional supaya semuanya sudah siap. Namun, di hari terakhir hidupnya, ia pulang ke rumah dan tanpa sengaja memakan sosis yang sudah kedaluarsa. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Teman-temannya mengira ajalnya sudah dekat dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat sadar, dokter mengatakan ada kesalahan hasil pemeriksaan. Ternyata, ia sama sekali tidak punya tumor otak. Ia hanya keracunan makanan karena sering memakan makanan basi. Mendengar hal itu, ia pun menangis. Semua tabungan seumur hidupnya sudah habis dalam hitungan hari.